Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun 2024 ini menargetkan zero new kasus stunting di Kabupaten Kampar, di mana target kasus stunting pada tahun 2024 hanya 5%. Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun 2024 ini mentargetkan zero new kasus stunting di Kabupaten Kampar, di mana target kasus stunting pada tahun 2024 hanya 5%. Hal ini diungkapkan penjabat Bupati Kabupaten Kampar Hambali saat mengikuti kegiatan penilaian kinerja aksi konvergensi percepatan penilaian kasus stunting di Kota Pekanbaru. Menurutnya sejauh ini upaya yang sudah dilakukan sudah sangat maksimal dalam percepatan penurunan kasus stunting di Kabupaten Kampar. Salah satunya dengan memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat maupun untuk para calon pengantin atau catin agar pencegahan kasus stunting di Kabupaten Kampar dapat lebih dimaksimalkan. Pemerintah Kabupaten Kampar juga mentargetkan pada tahun 2024 ini zero new kasus stunting di Kabupaten Kampar. Selain itu, program Bapak Asuh Stunting yang menggandeng langsung pihak perusahaan di Kabupaten Kampar masih berjalan dengan maksimal. Ini harus serius nih, karena di tahun ini kita udah turun drastis dari 14, sekian jadi 7,6. Ini udah 6,9% penurunan, dan kita punya target 2024 ini di akhir ini nanti sekitar 5%. Bagi yang pemula nanti yaitu zero stunting buat new zero stunting. Jadi maksudnya bagi pemula, bagi pasangan muda yang baru dan mau akan menikah, itu kita betul-betul kita pantau ke depan. Kalau itu dianggap akan membawa masalah stunting, nanti ya kita dengan Kemenak semacam menyarankan untuk ditunda pernikahannya. Demikian. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Kampar, Rishana Hambali menegaskan, sejauh ini pihaknya selalu turun ke lapangan, terutama untuk memantau dan meminimalisir kasus stunting di seluruh wilayah di Kabupaten Kampar. TPPKK Kabupaten Kampar juga sangat memiliki peran dalam menekan angka kasus stunting di lapangan. Apalagi sejauh ini TPPKK Kabupaten Kampar juga memiliki komitmen untuk mendorong percepatan penurunan kasus stunting dengan berbagai program kerja yang sudah dilakukan. Jelas sangat menentukan, karena kami adalah bisa dibilang ujung tombak yang memonitor dan mengevaluasi apa yang terjadi realnya di lapangan. Jadi kalau Baas atau Bunda Asuh itu kan biasanya mereka hanya menyumbang untuk kemudian ditaruh di puskesmas. Tetapi kami turun langsung ke rumah anak-anak stunting itu untuk juga melihat dan menimbang, mengukur dan melihat perkembangan mereka, sehingga data yang kami dapat itu adalah real, dan permasalahan-permasalahan sosial lain yang kami temukan pada saat di lapangan itulah yang selalu kami bawa dalam setiap pertemuan untuk bisa dicarikan solusinya oleh Pemda Kampar melalui OPD-OPD terkait. Jadi untuk pencegahan itu nanti target kita di 2024 yang 5% dan zero new stunting itu adalah penekanannya pada pencegahan, dan ini memerlukan kerjasama yang baik dari semua pihak bagaimana supaya stunting itu tidak akan terjadi lagi di Kampar. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP KBP 3A Kabupaten Kampar Edi Afrizal menegaskan, sejauh ini program percepatan penurunan kasus stunting di Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan maksimal dan baik, di mana pihaknya juga menggandeng berbagai pihak agar terlibat langsung dengan program percepatan penurunan kasus stunting yang sudah berjalan. Hal ini terbukti dari progres penurunan kasus stunting di Kabupaten Kampar yang sudah semakin baik dan maksimal. Tentunya dengan program pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas PPKBP 3 Kabupaten Kampar terus melakukan terobosan tentang percepatan stunting. Salah satunya dengan memperkuat dan mengimbau kepada tim TPK kita dan tim TPPS yang ada di Kecamatan Kelurahan untuk terus membuat program-program dan kegiatan untuk keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Kita fokus kepada keluarga yang berisiko stunting, yaitu terhadap catin, calon pengantin, itu anak remaja putri, kemudian hamil, kemudian ibu yang menyusui, kemudian anak yang balita dan balita. Kemudian juga nanti kepada keluarga yang 4T,
terlalu tua, terlalu muda, terlalu rapat, dan terlalu banyak. Nantinya anaknya tentu ini harus kita terus berupaya mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat untuk kecepatan penurunan stunting dengan melakukan pendekatan kepada keluarga-keluarga yang berstunting. Dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan, maka target penurunan angka kasus stunting di Kabupaten Kampar yang saat ini berkisar 7% menjadi 5% di tahun 2024 akan terlaksana dengan baik. Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.